Di video kali ini kita bakal ngebahas cara mengubah mindset finansial yang nanti hasil endingnya bisa menuju kebebasan keuangan di masa yang akan datang. Jadi begitu pentingnya mindset dan pola pikir kita, apalagi terhadap uang, itulah yang mempengaruhi sedikit banyaknya tabungan di masa yang akan datang atau cash flow yang ada di masa yang akan datang. Kalaulah kita nggak punya pola pikir dan cara pandang terhadap uang, kita nanti yang bakalan tergerus dengan uang itu sendiri. Bahkan banyak orang yang psikologinya itu terpengaruhi karena uang. Di buku Psychology of Money, di situ dijelasin kalau yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam finansial adalah gimana psikologi kita terhadap uang. Gak bisa dipungkiri, banyak orang yang terpengaruh psikologi kalau misalnya gak ada uang, stres, gak ada uang, akhirnya bingung, gak ada uang, oh akhirnya depresi, cicilan numpuk, utang udah nunggu. Itu terpengaruh kenapa? Karena uang. Jadi psikologi kita itu terpengaruhi karena sedikit banyak uang yang ada di kantong kita. Banyak orang yang akhirnya dia bahagia, tentram hidupnya, kayak ngerasa beban. Kenapa? Karena udah merasa cukup dengan uang yang ada. Karena cara pandangnya terhadap uang, cara kelola uang yang baik, akhirnya dia nggak terpengaruhi dengan sedikit banyaknya uang yang ada di kocek dia. Makanya daripada itu, psychology of money atau cara pandang kita terhadap uang, mindset kita atau pola pikir kita terhadap pengelolaan uang itu mempengaruhi hasil akhir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri lagi, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu membutuhkan uang. Bahkan untuk bisa sampai hidup saat ini aja kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh bayar air listrik. Itu kan uang. Jadi kalau terlalu naif rasanya kalau misalnya ada orang yang bilang, oh, jangan cari uang, soalnya uang nggak dibawa mati. Salah, big no, salah. Kenapa? Untuk mati ya kita butuh uang. Untuk gali kuburan itu bayar. Mati ya kita udah butuh uang. Sebelum mati kita harus bawa uang. Bawanya kemana? Ke akhirat. Sedekah, beramal, bantu orang. Jadi kalau dibilang uang tuh nggak dibawa mati, tapi dalam bentuk amal. Kita berbagi manfaat. Yang salah itu dibawa mati ke dalam kuburan, itu nggak ada. Jadi di sini aku bakalan turunin 4 titik pembagian dari gimana sih cara pandang kita atau mindset kita terhadap uang, dan apa sih langkah-langkah tepat yang harus kita lakukan supaya kita bebas finansial atau bebas keuangan di masa yang akan datang. Poin nomor 1, nggak bisa dipungkiri dalam mengelola keuangan kita harus punya ini dulu. Kita harus punya mindset keuangan yang tepat. Kita harus tahu kayak mana sih uang ini bekerja. Uang itu sebagai apa sih? Uang itu sebagai alat tukar, alat transaksi. Tandanya kalau misalnya kita nggak ada uang, kita agak berat untuk bertransaksi. Kenapa? Liquid cash itu penting, cash flow itu penting. Bahkan di Indonesia yang resmi sampai saat ini hanya uang fiat, uang yang berbentuk cash atau dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk transfer atau apapun. Sampai sekarang Indonesia itu ya nggak bisa dipungkiri uang fiat itu sebagai mata uang transaksi yang ada di Indonesia. Jadi kalau cash flow kita nggak ada, kayak mana kita mau bertransaksi? Kayak mana kita mau berbagi? Gak mungkin kan kita punya 1 kilogram emas, kita punya 1 gram emas ya, misalnya kan dari 1 kilo itu ada 1 gram, kita berbagi ya pakai 1 gram. Walah, cepat tergerusnya itu 1 gram udah berapa. Nah jadi karena mata uang yang ada di negara kita udah jelas, untuk bisa memenuhi kebutuhan kita membutuhkan uang itu, tandanya kita punya cash flow yang ready, yang dimana itulah yang bakalan kita gunakan untuk berkehidupan sehari-hari. Artinya mindset dan cara pandang kita terhadap uang itu harus lurus. Kita harus tahu bahwa yang kita gunakan sehari-hari untuk berkehidupan, untuk memenuhi kebutuhan kita adalah uang. Jadi gunakanlah uang itu sebaik mungkin, jangan sampai kita kekurangan uang. Lalu masuk ke poin yang kedua, paham bahwa ada yang masuk dan ada yang keluar. Kita harus sadar bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini pasti ada feedback masuknya dan ada uang keluarnya. Jadi kita harus tahu, kalaulah kita udah punya setiap bulan itu pengeluaran pasti, catat, tahu apa sih batasan-batasan uang keluar yang harus kita keluarin yang wajib setiap harinya.
Contoh, kita harus ngeluarin air listrik, kita harus ngeluarin bensin, kita harus ngeluarin makan, sandang, pangan, papan. Yang wajib-wajib keluarkan. Adapun turunan yang lain-lainnya itu bagian dari turunan konsumtif yang mungkin belum tentu itu wajib, karena yang paling utama ya yang produktif. Yang tadi udah disebutin, sandang, pangan, papan. Paling tidak tempat tinggal harus ready, makan harus ready, pakaian harus ready. Itu yang paling wajib. Ada lagi sekarang yang termasuk wajib itu apa turunannya itu? Oh, bayar internet, kita harus bayar transportasi. Nah, kalau yang wajib-wajib udah tahu kita mulailah lagi sisihkan apa sih jumlah uang-uang yang kita butuhkan untuk gaya hidup kita, untuk keluar ke sini, untuk ini. Jadi kalau kita tahu aliran kas kita itu kemana aja, kita bakalan selektif dalam pengelolaan uang kita. Kenapa? Karena yang paling sering orang salah dalam mengelola uang adalah dia udah pasti nih pengeluarannya setiap bulannya, tapi dia nggak bisa ngerem gaya hidupnya. Ingat, semakin besar gayamu, semakin besarlah tekanan hidupmu. Karena gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin besar gaya, semakin banyak tekanan. Pahamlah dalam mengelola keuangan, karena kalau kita tahu alur masuk dan keluarnya uang, kita bisa mengelola uang dengan baik. Masuk ke poin ketiga, aku bakal ngambil satu kisah menarik yang berkaitan dengan kayak mana sih pengelolaan uangnya, sampai akhirnya dia itu masuk dalam cerita yang ada di tadi buku yang udah kami sebutin, The Psychology of Money. Di situ dijelasin ada dua tipikal orang. Yang orang pertama, dia ini dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Amerika pada masanya. Jadi dia hidup bergelimangan dengan harta dan dia berkecukupan, lebih dari cukup, tapi gaya hidupnya hari-hari pakai makannya kalau nggak di tempat yang elit, yang keren. Jadi kalau misalnya makannya nggak steak, makannya nggak yang beef yang dibakar-bakar itu nggak makan dia. Kalau nggak makan di tempat elit, bukan dia, nggak bisa dia. Terus setiap minggu tuh pokoknya main jet ski, liburan ke pantai-pantai. Tidur tuh nggak bisa di hotel, harus di villa, di penthouse. Pokoknya ngeri. Sampai pada ada masanya, kesombongannya udah mulai muncul. Uang tuh dihambur-hamburkan, dibuang-buang. Kalau dihamburkan ke orang oke lah. Ini dibuang-buang ke pantai, naik kapal terus dibuang-buang. Banyak uang. Di akhir kehidupannya, apa yang paling menarik? Dia termasuk salah satu orang dengan penurunan kekayaan drastis. Pada masanya sempat jadi salah satu orang terkaya di dunia, dan di akhir kehidupannya dia memiliki penurunan harta yang sangat drastis dan dia jatuh miskin. Kenapa? Karena gaya hidupnya, psikologinya terhadap uang itu bobrok. Nggak bisa mengelola keuangan, mengutamakan gaya hidup sampai lupa ada yang perlu disisihkan, ada yang prioritas dan ada yang konsumtif. Akhir hidupnya jatuh miskin. Lalu ada di kisah kedua, ini orang yang dia itu kerjaan hari-harinya cuman sebagai tukang bersih-bersih. Tapi yang paling menarik, ketika di akhir hayatnya dia berhasil mengumpulkan 8 juta USD atau sekitar 114 miliar yang membuat akhirnya publik di Amerika itu tercengang. Kenapa? Tukang bersih-bersih tukang bersih-bersih dia, tapi bisa ngumpulin 114 miliar, 8 juta USD. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, dia punya pola kehidupan yang betul-betul selektif. Dia tahu kayak mana cara mengelola uang dengan baik. Dia tahu, paham tentang apa yang jadi kebutuhannya dan apa yang bukan kebutuhan wajibnya. Dia tahu apa yang konsumtif wajib dan dia tahu apa konsumtif yang nggak wajib. Dia pilah-pilah mana yang wajib, mana yang enggak. Lalu uang sisanya kemana? Uang sisa inilah yang akhirnya dikelola dia dengan baik, ditabung dia, diinvest dia, diputar dia, sampai akhirnya dia bekerja sendiri uangnya. Uang itu diam dan bekerja sendiri. Kenapa? Karena aku udah ngerasa cukup dengan segini. Dia udah bisa ngelola uang itu dengan baik. Nah, di akhir aku bakalan kasih tahu gimana sih cara terbaik dalam mengelola uang agar kita tuh nggak salah kaprah dalam mengelola keuangan kita dengan baik. Masuklah kita ke poin keempat, yaitu jaga konsistensi untuk mengelola keuangan dengan baik. Dari kisah sebelumnya, nggak mungkin si Ronald itu bisa capai kebebasan finansialnya walaupun di akhir hayatnya. Yang orang semua pada kaget, gak mungkin dia bisa sampai di titik itu kalau misalnya dia nggak mengelola keuangannya dengan baik dan dia nggak konsisten dalam mengelola keuangannya dengan baik. Jadi trik yang tadi aku sampaikan adalah, pertama kita harus tahu dulu mana sih yang wajib, mana sih yang nggak wajib. Yang wajib ini kita turunin. Misalnya rumah, tempat tinggal, kebutuhan makan, habis itu transportasi dan lain-lain, itu totalnya misalnya 1 bulan 3 juta. Ya udah, kalau misalnya yang wajib 3 juta kita tambah dengan yang nggak wajib-wajib, estimasi misal 3 juta, berarti dengan 6 juta itu kita udah cukup hidup.
Yang salah di Indonesia ini, kita itu naik sedikit gaji kita, berubah gaya hidup kita, naik lagi berubah gaya hidup kita, makin naik makin berubah gaya hidup kita. Jadi kalau misalnya keuangan itu dihitung dari persenan, aku nggak setuju. Kenapa? Setiap orang mungkin beda-beda pandangan, tapi aku nggak setuju. Kenapa? Kalau misalnya gaji kita 10 juta, sekarang kita dengan 30% kebutuhan itu cukup. Lah kalau gaji kau udah 100 juta, berarti 30% kau harus habisin 30 juta. Kalau 1 miliar berarti 30% harus habisin 300 juta. Beda kan jadinya cara ngelola keuangannya. Financial advisor ini kalau nyuruh kita tuh ngikutin pakai persenan. Kenapa? Ya biar makin pakai jasa dia, biar makin menaruh uang kita di situ. Tapi yang paling tepat adalah bukan persennya, tapi jumlah uangnya. Kalau dengan 6 juta aku cukup, gajiku 10 juta, 6 juta cukup, 20 juta ya 6 juta cukup, 50 juta ya 6 juta cukup. Berapa besar pun income yang mau dapat, tapi kau udah ngerasa cukup dengan kebutuhanmu yang udah kau takar segitu. Jadi sisanya kemana? Ya udah ditaruh di liquid cash atau ditabung uang itu, atau disisihkan untuk diinvest, diputar uangnya biar bekerja sendiri. Nah ini gaya hidup yang nggak bisa dipunya orang Indo. Naik sedikit gajinya, berubah gaya hidupnya. Yang paling tepat bukan persenan dari gaji yang kita dapetin untuk kita habiskan, tapi berapa nominal yang wajib yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Itu dulu yang pasti. Kalau 1 juta cukup, ya udah. 10 juta, 20 juta, 30 juta pun gajimu, 1 juta kau cukup, nggak berubah gaya hidupmu. Palingan udah makin banyak uangmu, barulah kau beli apa yang kau butuhkan. Jadi psikologi of money, psikologi kita terhadap uang itu mempengaruhi konsistensi kita terhadap pengelolaan uang itu sendiri. Kita harus tahu gimana cara kelola uangnya, konsisten dalam menjaga uang kita, dan jangan sampai merubah gaya hidup kita karena uang itu kadang mempengaruhi gaya hidup kita. Semoga singkat video ini bermanfaat. Ingat poin 1, 2, 3, dan 4 supaya kita nggak terpengaruhi oleh uang dan kita nggak mati dalam keadaan kekurangan uang. Pada akhirnya ya kita nggak bawa uang itu ke akhirat. Pada akhirnya uang itu nggak bisa kita pakai untuk sedekah. Bukannya mati dalam keadaan bermanfaat untuk orang sekitar dan orang-orang yang ada di keluarga kita malah nyusahin orang itu. Kenapa? Karena kita meninggal dalam keadaan sulit. Semoga kita paham keuangan, karena literasi keuangan ini penting. Di sekolah nggak diajarin, di sekolah cuma diajarin ekonomi, tapi fondasi dalam mengelola uang kita nggak diajarin. Semoga pelajaran lapangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. See you in the next video. Bye bye.